Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Di bawah mata kuliah Ekonomi Trika di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Perkenalkan, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan mencoba pengaplikasian data panel pada EVIS 12. Pada contoh kasus kali ini, seseorang peneliti ingin menganalisis pengaruh NPL, X1, BOPO, X2, LDR, laba, dan terhadap CARD pada industri perbankan di Indonesia. Nah, walaupun nanti pada percontohan data yang saya berikan ada sedikit perbedaan karena di sini contohnya berupa bank, nanti saya akan mencontohkan pada beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Nanti karena kita mengambil data panel, otomatis ada lebih dari satu perusahaan yang akan datanya kita input. Untuk itu, nanti pada data kita akan menginput 4 perusahaan yang ada di Sumatera. Nah, penelitian ini nanti akan dilakukan sebanyak 4 perusahaan yang ada di Indonesia dari tahun 1997 sampai 2016. Nah, data panel ini sebelumnya kita mengenal dengan istilah data penggabungan antara causation dengan data time series. Causation-nya yang mana? Yaitu diambilnya data dari 4 perusahaan yang nanti bakal kita input. Dan bagaimana time series-nya? Time series-nya ini dari tahun 1997 sampai 2016 nanti. Nah, itu nanti kita akan sediakan pada data yang sheet 2. Lanjut. Nah, pada rumusan masalahnya itu di beberapa universitas sering mengambil untuk perumusan masalahnya itu dimulai dari bagaimana, apa. Nah, untuk kali ini untuk pengaplikasiannya kita menggunakan sejauh mana pengaruh investasi, sejauh mana pengaruh investasi terhadap harga saham dan nilai akumulasi pada semen Padang, semen Gresik, semen 3 roda, dan semen Bosowa. Nah, untuk itu kita harus mengetahui hipotesisnya bagaimana. Hipotesisnya terpengaruh signifikan atau tidak terhadap investasi maupun HS di semen yang ada di Indonesia. HA-nya apakah dia terpengaruh atau tidak. Begitupun hipotesis 2 dan hipotesis 3. Nah, kriteria pengujiannya bagaimana? Pada hipotesis 1 dan 2, jika HO diterima, T hitungnya maka akan lebih besar daripada T tabelnya, atau minus T hitungnya akan lebih besar daripada minus T tabelnya, di mana probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Sedangkan untuk HA-nya, jika diterima, maka T hitungnya lebih besar daripada T tabel, atau minus T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Probabilitasnya bagaimana? Probabilitasnya ya begitu. Iya, probabilitas akan lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Sedangkan bagaimana nanti hipotesis yang ketiga? Hipotesis yang ketiga, nanti jika HO-nya diterima jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, atau minus F tabelnya lebih besar daripada F tabel, probabilitasnya lebih besar daripada 0,5. Bagaimana HA-nya? HA-nya diterima jika F hitungnya besar sama F tabel atau F hitungnya probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, begitu.
Nah, untuk melakukan uji ini, kita susun dulu datanya sesuai perusahaan dan tahunnya. Sebaiknya dilakukan seperti ini. Nah, setiap session atau setiap firma atau setiap perusahaan yang akan kita input, kita urutkan dari tahunnya, tahun 1900 sampai 2016. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang akan kita input. Investasinya, harga sahamnya, nilai akumulasinya. Setelah data kita input, kita susun seperti ini. Baru kita lakukan olah data atau operasi EViews 12. Nah, sama seperti kemarin, bagaimana caranya? Kita klik File, News, Worklist. Sudah. Karena datanya kita panel, maka kita klik Balance Panel. Karena data kita tahunan, kita ketik Annual. Start tahun kita dimulai dari 1997 sampai 2016. 1997 sampai 2016, di mana kita menginput 4 perusahaan. Perusahaan, klik OK. Nah, nanti seperti ini akan jadinya. Sama seperti kemarin, kita klik Which, MPT Group. Nah, sudah kelihatan ininya. Kita klik paling atas. Kembali ke data kita tadi. Kita klik ini. Copy paste, Ctrl C, sini Ctrl F. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kita input datanya seperti ini, kita input datanya seperti ini. Kita klik name. Nah, kita biarkan saja dia grup 1. Klik OK. Nah, bagaimana tampilan datanya nih? Tampilan datanya akan seperti ini, quotation-nya. Selanjutnya kita klik. Setelah jadi seperti ini, kita klik Which. Sama seperti kemarin, estimation equation. Kita klik tabel dependennya dulu. Tabel dependennya mana? Yaitu HS. Klik HS, C, INF, NAK, begitu. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini data yang akan muncul nanti. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Nah, hasil ini nih belum bisa diinterpretasikan atau dimaknai. Kenapa? Hasil panel barusan belum bisa diinterpretasikan atau dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Karena itu, model regresi baru belum bisa diinterpretasikan atau dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji pemilihan asumsi klasik. Maka itu kita melakukan uji pemilihan model. Nah, untuk studi kasus ini ada 3 uji atau tes yang dapat kita lakukan dalam pemilihan model regresi data panel. Yang pertama yaitu Kalman effect, Vixen effect, dan random effect. Kalman effect ini kita singkat dengan CE, Vixen effect dengan FE, dan random effect dengan RE. Efek ini dia fix, random itu ada beberapa macamnya. Nah, untuk memilih masing-masing uji tersebut ada 3 metode yang kita gunakan. Metode tersebut adalah Crow effect. Crow test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji CE atau uji FE. Kedua ini.
Nah, Hausmann test ini dilakukan untuk memilih uji FE atau LE, sedangkan Langguard multiplane test uji dilakukan untuk pemilihan uji Langguard. Nah, yang pertama kita melakukan uji Crow. Bagaimana cara melakukan uji Crow? Kita klik Estimate, Panel Option, Fixed, lalu klik OK. Setelah itu klik View, Fixed Random Effect, Testing Random Fixed Effect. Ayo kita coba mengaplikasikannya. Nah, setelah hasil begini, kita akan mencari bagaimana uji Kalman efeknya atau Vixen efeknya, FE atau CE. Bagaimana cara melakukannya? Kita klik Estimate. Di sini kita klik Panel. Nah, di sini ubah. Nah, dan ini kita untuk mencari Kalman atau CE. Vixen ini untuk kita cari FE. Random efek ini kita untuk mencari LE. Sedangkan untuk kita mencari Kalman atau Vixen berarti CE atau FE. Berarti kita ketik FE dulu. Klik OK. Nah, walaupun seperti ini, namun data ini belum kita bisa maknai. Bagaimana cara kita bisa memaknainya? Kita klik Views, kita klik Vixen atau Random Effect, kita pilih Random Effect Views. Nah, begini hasilnya. Nah, bagaimana kita cara membacanya? Ini kita memilih antara Fixed Effect atau show yang efek yang bagus, yang lebih baik. Dimana dia kita mengetahuinya? Nah, untuk mengetahuinya dari tabel dari ini kita lihat nilai probabilitas causation-nya F. Jika nilainya lebih besar daripada 0,5 maka akan dia dipilih menjadi CE. Tetapi jika dia kecil daripada 0,5 maka yang terpilih adalah FE. Nah, pada tabel yang paling di atas terdapat nilai probabilitas F-nya sebesar 0,00. Artinya nilainya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model FE ini lebih tepat dibandingkan dengan model CE atau Kalman effect. Nah, selanjutnya setelah hasil ini keluar, kita klik Fetch, kita klik kita klik ujinya, tadi uji Chow, kita beri nama uji Chow. Uji Chow, oke, sudah. Yang kedua, kita lakukan uji Hausmann, yaitu klik Estimate, Panel Option, Random, klik OK. Habis itu setelah itu klik View, Vixen atau Random Effect Test, Schedule, Vixen Effect. Bagaimana kita mengujinya? Namun kita uji dulu ini dengan uji Hausmann. Sama seperti tadi, pilih Vixen atau Random Effect, kita pilih Code Random Effect Hausmann Test. Begini, nah ini hasilnya dari the causation random effect, Hausmann random effect, begitu. Nah, setelah hasilnya keluar, kita klik Fetch, kita kasih nama, kita buat uji Hausmann. Klik OK. Sudah muncul seperti ini. Kita keluarkan. OK, sudah keluar seperti ini. Uji Hausmann. Nah, bagaimana cara kita mengartikannya? Karena dia lebih kecil pada 0,000000, maka jika tabel probabilitasnya causation randomnya, jika 0 yang lebih besar daripada 0,5 maka dia terpilih sebagai random effect. Tetapi jika dia lebih kecil daripada 0,005 maka terpilih Vixen effect. Pada tabel yang paling terlihat probabilitasnya
probability kita berada pada 0,000. Jadi nilainya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,5, maka yang terpilih adalah fixed effect. Jadi kita tidak memerlukan langkah selanjutnya. Namun apabila kita mau mencobanya, maka kita akan lakukan uji Lagrange multiplier. Maka oleh karena itu, nilai probabilitas both space 0,000 lebih besar daripada 0,05, maka model ini jatuh pada random effect. Namun jika 0 ini lebih besar daripada 0,05, maka model ini akan jatuh pada Hammond effect. Nah, mari kita lakukan uji cobanya. Nah, karena setelah kita keluar uji random effect atau Hammond effect, kita lakukan estimate untuk mengetahui apakah uji penggunaan berbentuk Hammond effect atau Fisher effect. Maka kita lakukan uji asumsi klasiknya. Yang pertama kita klik estimate, panel, random, kita klik none. Oke. Nah, seperti ini dia. Namun ini belum juga bisa kita artikan. Kita klik views, klik setting alamat. Nah, apabila dia di FU8, maka dia hanya akan memunculkan Fisher effect atau random effect, correlate random effect. Nah, disinilah kelebihan dari FIS 12-nya. Dia akan langsung memunculkan MU random effect itu. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Kita klik fetch untuk namanya, kita klik name. Uji multiplier. Klik uji ulangi multi klik oke. Sudah muncul seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Karena kita tadi melakukan tes Lagrange multiplier test, apakah dia sebaiknya Hammond effect atau dia random effect, maka kita lihat dari ini. Dari ada beberapa buku yang menjelaskan bahwasannya apabila dia lebih besar daripada 0,05, maka dia akan ke Hammond effect. Tapi apabila dia lebih kecil daripada 0,05, maka dia akan memilih random effect gitu. Nah, ini hasilnya. Karena model dari contoh yang kita contohkan tadi adalah berbentuk fixed, berbentuk Hammond effect, karena dia lebih besar daripada 0,05, maka kita pilih sebagai random effect. Karena itu kita kembali stack, kita kembali klik estimate equation, INF, investasi, CHS, NRK, klik panel option, pilih random, oke. Nah, kita aplikasikan ya. Karena mode terbaik kita tadi jatuh kepada random effect, karena 0,006 ini lebih kecil daripada 0,5, maka dia akan jatuh kepada random effect. Jadi kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita klik view random effect,
kita klik view estimate, kita klik panel, kita pilih random effect karena kita hasil kita jatuh kepada random effect lebih kecil daripada 0,05. Oke, inilah hasil dari data panel kita. Kita klik fit, kita klik name, kita ubah regresi random effect. Oke, begitu. Nah, inilah hasil dari hasil terbaik kita jatuh kepada cross section random effect. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara mengartikannya atau memaknainya? Nah, nilai investasi kita, nilai jatuh AS saham kita jatuh kepada dimana sebesar 4, apabila INF dan NAK naik sebagai satu satuan, maka akan mempengaruhi konsumsi sebesar 435,8060, dan apabila INF atau NAK naik satu satuan, maka akan mempengaruhi AS bertambah sebesar 0,02, dan apabila NAK naik sebagai satu satuan, maka HS akan berkurang sebanyak 0,002. Begitulah hasil dari random effect yang kita miliki. Nah, setelah hasilnya keluar, sini kita bisa klik close atau kita keluarkan. Nah, inilah hasil dari data panel yang kita uji pada EViews 12. Sekian penjelasan dari saya pada data panel EViews 12. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang tidak mengenakan atau tidak jelas, saya mohon maaf. Mohon untuk diklik di komen apabila ada kesalahan atau teman-teman ingin mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.